2019 kami turun demo, sampai sekarang Omnibus Law masih tetap dipaksakan oleh pemerintah, sehingga rakyat, buruh, petani, nelayan tercekik gara-gara Anies Baswedan satu-satunya. Pada saat 2021, pada saat Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur, beliau berani menentang kebijakan pusat. Bahkan beliau sampai digugat oleh Apindo dan beliau menghadapi itu dengan senyum. Dan beliau bukan karena beliau apa? Karena beliau betul-betul mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan dari sini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. NKRI harga mati, Anies Presiden harga mati. Berarti relawan doa ini yakin Anies akan memberikan menyalurkan aspirasi. Kalau kami nggak yakin nggak akan ada hari ini kami. Itu jelas, Mas. Sosok Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres tahun 2024 nanti. Deklarasi tersebut diinisiasi oleh buruh dari 4 daerah tersebut. Berpihak kepada kaum buruh menjadi salah satu alasan para buruh itu menginginkan sosok mantan gubernur Jakarta menduduki kursi nomor 1 di Indonesia. Melihat bahwa suksesnya demokrasi di Indonesia, suatu sistem yang sudah kita pilih ini, salah satu standarnya adalah para instrumen negara, lembaga-lembaga negara, pemimpin-pemimpin negara di seluruh level itu harus netral, itu harus tegak lurus di atas selain norma hukum formal, juga di atas etika, di atas kepantasan, ya, kepantasan, kebaikan, dan ini semuanya adalah untuk kepentingan negara bangsa kita. Mas Anies menyatakan seperti itu, itu sesuatu yang memang harus dikatakan, karena misi gerakan perubahan persatuan ini adalah untuk kebaikan Indonesia, kebaikan dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lain-lain. Ujungnya adalah dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laskar Aman itu adalah Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan. Kami adalah kelompok relawan mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Dan anggota relawan kami ini lintas agama, lintas daerah, lintas suku. Jadi dengan demikian kita mau meruntuhkan stigma yang mengatakan Pak Anies itu hanya didukung oleh satu kelompok saja. Jadi justru kita tuh ingin negara ini jadi negara yang aman, tentram. Artinya nggak ada lagi ini kamu yang paling Pancasila, mereka bukan. Kita ini semua saudara. Dukungan kepada Anies Baswedan dari ribuan buruh di Yogyakarta. Dikutip dari liputan6.com Yogyakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta yang merupakan gabungan dari berbagai serikat pekerja atau serikat buruh berkumpul di gelanggang olahraga Gor Tridadi Sleman Minggu 9 Juli 2023 untuk menggalang dukungan Anies for Presiden 2024. Para buruh yang didominasi kaum perempuan ini sejak pukul 8 pagi sudah memasuki Gor Tridadi untuk mengikuti forum grup diskusi FGD yang digelar Aliansi Buruh Yogyakarta. Menurut Ketua Kegiatan FGD Ruswadi, ada lebih dari 1.000 peserta yang hadir mewakili seluruh elemen buruh mulai dari buruh garmen, buruh tani dan tembakau, nelayan, ojek online, dan pekerja UKM. Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespon kondisi mereka karena kebijakan Omnibus Law dan RUU Kesehatan telah merugikan nasib mereka, ujar Ruswadi dalam keterangan tertulisnya. Dalam orasinya, Ruswadi juga mengapresiasi kinerja Anies menaikkan upah pekerja DKI yang tinggi dengan tidak maju pada Omnibus Law. Selain itu juga ada kebijakan naik bus gratis, pendidikan, dan sembako yang subsidi. Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada pimpinan DPP, konfederasi maupun federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden periode 2024-2029, ucap Ruswadi.
Aliansi Buruh Yogyakarta yang terdiri dari DPD, KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI meminta 5 hal. Pertama, membatalkan dan cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Ketiga, tinjau kembali RUU Kesehatan yang mengkategorikan tembakau setara narkotika dan psikotropika. 4. Ciptakan perluasan lapangan kerja tanpa memangkas atau mengurangi kesejahteraan buruh yang sudah ada. Kelima, hentikan dan batasi mendatangkan tenaga kerja asing (TKA). Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta yang merupakan gabungan dari berbagai serikat pekerja atau serikat buruh berkumpul di gelanggang olahraga Gor Tridadi Sleman Minggu 9 Juli 2023 untuk menggalang dukungan Anies for Presiden 2024. Para buruh yang didominasi kaum perempuan ini sejak pukul 8 pagi sudah memasuki Gor Tridadi untuk mengikuti forum grup diskusi FGD yang digelar Aliansi Buruh Yogyakarta. Menurut Ketua Kegiatan FGD Ruswadi, ada lebih dari 1.000 peserta yang hadir mewakili seluruh elemen buruh mulai dari buruh garmen, buruh tani dan tembakau, nelayan, ojek online, dan pekerja UKM. Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespon kondisi mereka karena kebijakan Omnibus Law dan RUU Kesehatan telah merugikan nasib mereka, ujar Ruswadi dalam keterangan tertulisnya. Dalam orasinya, Ruswadi juga mengapresiasi kinerja Anies menaikkan upah pekerja DKI yang tinggi dengan tidak maju pada Omnibus Law. Selain itu juga ada kebijakan naik bus gratis, pendidikan, dan sembako yang subsidi. Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada pimpinan DPP, konfederasi maupun federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden periode 2024-2029, ucap Ruswadi.